Ada banyak sekali ya permasalahan di Indonesia sekarang. Hmm. Halo. Ada apa nih? Tolong duduk sebentar. Tolong mohon perhatiannya. Kalau mengganggu kalian sedang beristirahat setelah pensi. Saya selaku ketua baru saja mendapat kabar dari pihak sekolah. Program makan gratis yang dijadikan pemerintah belum ada kepastian kapan akan diterapkan di sekolah kita. Bukannya sekolah lain sudah mulai dapat? Kenapa kita masih belum jelas? Sekolah sedang mencari kepastian, tapi kita harus sabar. Pemerintah memang sedang mengatur ulang anggaran untuk memastikan efisiensi yang lebih luas. Bersabar sampai kapan? Kalau program ini sudah berjalan di tempat lain, seharusnya kita mendapat harga yang sama. Tak bisa, kan nggak semua kebijakan dari pemerintah itu bisa kita langsung rasain manfaatnya. Ada juga kok hal positif yang udah terjadi. Hal positif? Malah sekarang lebih banyak hal-hal negatifnya loh daripada hal positif. Kayak demo makanan gratis, terus efisiensinya juga dilakuin. Sekarang malah menyebar kemana-mana dampaknya. Lagian juga bukannya program makan bergizi gratis ini udah nimbulin banyak banget pro kontra ya. Sampai-sampai banyak banget orang yang mengkritisasi program ini. Buktinya aja kemarin pas aku lomba debat sampai-sampai ada yang debatin loh makan bergizi gratis ini mau dilanjutin apa enggak. Ini jelas kalau misalnya udah banyak banget kontranya. Mau lagi sama ini? Aku ikut dong. Mau ikut juga. Ngomong-ngomong tentang makan gratis tadi, kalau kita diam aja nih nggak akan berubah. Jadi kita tuh harus bertindak. Aku gak mau buang waktu. Orang tua aku udah pernah bilang kalau keadaan semakin tidak jelas seperti ini, aku akan pindah ke luar negeri. Tapi di sisi lain, ekonomi Indonesia memang lagi disusun ulang. Jadi ini pilihan dari kamu. Kamu lebih milih kabur dari masalah. Setidaknya aku punya pilihan. Toh sekarang banyak tuh tren kabur aja dulu. Tapi kalian? Nggak mau. Kita jangan ngikutin tren. Kita harus cari cara lain untuk menyuarakan ini. Sebagai anak bangsa, kita nggak boleh kabur ke luar negeri kayak tren kabur aja dulu. Di saat permasalahan Indonesia lagi banyak, kita harus bisa selesaiin ini. Ya udah deh, itu kan pilihan aku. Bagaimana sekolah Mbak Anissa? Buruk, Bu. Makan gratis di sekolahku belum tahu kapan bisa dibagikan. Saya baru dengar perusahaan mengumumkan restrukturisasi besar-besaran. Mereka bilang subsidi akan diberikan, tapi ayah masih cemas. Hari ini uang terbuka selama 4 jam lah. Stoknya semakin langka. Dan janji pemerintah soal pasokan stok stabil belum juga terbukti. Lama sekalian trennya. Rasanya seperti harus menunggu sehari ya. Hanya untuk satu tabung gas saja. Iya, dulu gas datang dengan lancar. Tapi sekarang kabarnya ini semua karena kebijakan efisiensi. Pemerintah mau merampingkan pengeluaran subsidi, tapi justru bikin pasokan menjadi terbatas. Kalau memang kabarnya seperti
seperti itu, efisiensi itu harusnya distribusi lebih optimal. Tapi kalau sampai seperti ini, apa gunanya? Aku jadi khawatir karena pasokan gas semakin menipis. Makanannya dibuat seadanya, sehingga anakku nggak bisa dapat makanan yang sehat. Sama, mereka bilang subsidi ini sedang ditinjau ulang. Tapi di lapangan justru kita harus merasakan konsekuensinya. Stok gas menipis dan antrian ini terus-menerus panjang. Mungkin memang butuh waktu untuk perbaikan, tapi kita harus bersabar dan berharap. Semoga efisiensi ini akhirnya membawa manfaat jangka panjang. Aku cuma mau anak-anak makan makanan yang bergizi, bukan sekadar seadanya. Semoga saja sistem distribusi ini segera diperbaiki. Kakak juga mau cerita, kalau kita benar-benar dipangkas, aku nggak tahu bisa lanjutnya lagi atau enggak. Tapi katanya bakal ada skema bantuan lain untuk anak-anak yang berprestasi. Kita semua kena dampak. Program makan gratis yang dijanjikan itu di sekolah lain sudah mulai berjalan. Tapi kenapa kami harus menunggu? Ini bukan hanya soal makan, tapi soal keadilan yang sudah lama dinantikan. Ya Ibu, Kakak izin berangkat duluan ya. Kakak juga ya. Oke nak. Perasaan ayah masih tidak tenang karena pikiran bertemu kerjaan. Restrukturisasi ini membuat ayah merasa seperti berada di pinggiran. Juga merasa lelah ya, setiap hari atau bebas menunggu sesuatu yang dijanjikan tidak akan terdapat. Tapi kita harus percaya, pemerintah sedang berusaha menata ulang agar lebih adil. Mungkin, tapi rasanya keadilan itu seperti bayang-bayang yang semakin jauh ketika kita mencoba menyentuhnya. Kak, kenapa Manggi? Kakak takut. Kakak takut bahwa setiap harapan yang selama ini kakak pendam akan hancur karena kebijakan yang terus berubah. Kak, kita tetap harus bersatu. Meskipun janji itu belum ditepati, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa kita punya hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Semoga pemerintah mempertimbangkan kembali betapa membutuhkannya kami sebagai anak bangsa dengan adanya KIP ini. Elsa, Mas Bagas lagi ada di masih operasi. Jadi gini semalam kondisi keluargaku sangat memprihatinkan. Jadi aku hampir di PHK. KIP kakakku juga lagi dalam bahaya karena pendidikan tidak menjadi prioritas. Ibuku juga lagi sibuk antri gas. Aku prihatin ya, Ra. Kita harus segera bertindak. Apalagi mengingat makan gratis yang belum ada di sekolah kita. Padahal kita sangat membutuhkannya. Yaudah, mari kita ajak teman-teman yang lain. Halo teman-teman, ayo kita demo di sekolah sekarang. Program makan gratis yang dijanjikan sejak awal semester belum juga terlaksana. Padahal sekolah lain sudah mulai jalan. Kita harus tuntut hak kita. Iya, aku setuju, Rak. Kalau kita diam saja, mereka akan terus menunda-nunda. Kita harus kasih tahu kalau kita butuh kepastian. Aku nggak ikut deh. Aku nggak mau buat masalah. Soalnya kan aku mau pindah sekolah. Kalau kita demo dengan kompak, sekolah pasti mempertimbangkan tuntutan kita. Aku siap ikut. Sekarang ya teman-teman, aku tunggu. Teman udah mulai sampai ya? Ya, ini udah ada nih banyak. Ayo kita main di forum buat Ayo. Bawa pesan ini ke
Kita demo kemana nih? Kita demo di gerbang bawah aja, biar kita dapat atensi dari orang-orang yang lewat di jalan raya. Ayo teman-teman, kita menuju gerbang belakang. Ayo, ayo, ayo. Yang jadi saksi harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi, kebalukan. Mana keadilan kami? Mana keadilan kami? Walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban. Ada apa ini? Oh Pak Polisi, tolong sekarang ke sini sekarang Pak. Terjadi demo di depan sekolah Pak. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Lagi, walaupun diludahi zaman 1000 kali. Beberapa Sini tidak berizin. Silakan bubarkan sebelum saya mengambil tindakan. walau sudah ditindas habis berkali-kali. Gimana nih? Udah baik banget ya kamu. Oh, iya. Suara kita nggak akan terdengar di sini. Kita harus cari cara lain. Ya kita harus bertindak lagi. Iya, iya. Ayo kita uruskan Ayo, ini. ayo, ayo. Kita harus cari cara lain Dera untuk mengeluarkan aspirasi kita. Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin video aja? Video, ngapa harus video? Sekarang kan apa-apa lebih cepat kalau lewat media sosial. Bakal rame orang yang nonton, terus viral. Aku setuju. Ayo kita mulai syuting videonya. Yuk. Gimana ya yang cocok? Gimana kalau kita rekam videonya di sini? Kayaknya jangan Dera, soalnya di sini gelap, terus suasananya rame banget. Oh, gitu ya. Di sini rame gelap dari sini. Gimana kalau di sini aja kita ngerekamnya? Makin gelap gak sih? Iya ya. Ya, Yaudah, rame yaudah. banget lagi. Cari tempat lain aja yuk. Go. Nah, gimana kalau di sini? Kayaknya Bagus deh. Cocok nggak sih di sini? Yaudah di sini aja yuk. Sini aja kayaknya. Oke. Nah, gimana kalau gini aja kita rekamnya? Kayaknya enggak deh, Rok. Soalnya masih gelap. Gimana kalau aku tambahin senter aja? Boleh. Lebih terang sih. Oke, kita mulai. Nanti setelah 3 detik aku pencet, kamu ngomong ya. 1, 2, 3. Indonesia 2025. Kami mengingatkan pemerintah tentang janji-janji yang belum terpenuhi, bukan untuk menyalahkan. Kami merasakan ketidakpastian dan ingin keadilan ditegakkan. Kami percaya pemerintah mendengar dan akan mewujudkan janji-janji mereka. Mari bersatu, bersuara, dan berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik. Udah bagus sih kayaknya. Udah oke sih. Ini video Raka sama Elsa kan? Ya, mereka viral bahas soal makan gratis. Wow. Videonya viral. Oh iya, semoga aja ya pemerintah dengar aspirasi kita. Iya. Selamat siang, saya dari Drama TV ingin mewawancarai kepala sekolah dari sekolah yang mengadakan demo mengenai makan gratis. Di sini saya telah berada di kediaman kepala sekolah. Langsung saja kita melakukan wawancara. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak. Saya dengan Bapak Yanus. Baik, di sini saya ingin mewawancarai bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan demo yang dilakukan oleh siswa mengenai makan siang gratis. Tanggapan saya tentang demo makan gratis ini cukup sedih karena suasana jadi ricuh. Seakan-akan polisi pun harus turun tangan untuk membubarkan ini demo para siswa pada pagi hari tadi.
Lalu bagaimana langkah yang akan Bapak ambil setelah kejadian ini? Saya tadi barusan saja ditelepon oleh pihak pusat dan media-media berita yang akan memberikan keputusan yang akan saya umumkan nantinya di sekolah. Oke, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Itu saja wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Ini ngapain lagi sih kita dikumpulin di aula? Tahu nih, udah sampai dari demo tadi. Udah, kita balik saja dulu di Allah. Iya. Perhatian anak-anak semuanya, Bapak mempunyai informasi dari berbagai media atas kiranya video. Jadi gimana Pak makan gratis sekolah kita? Tahu nih, nggak ada lagi nih Pak emang sekolah gara-gara nggak ada makan gratis. Setuju. Sudah, akan Bapak jawab satu-satu ya. Mohon didengarkan. Bapak memiliki kabar baik, yaitu program makan gratis akan segera diterapkan di sekolah kita. Meskipun belum ada tanggal pasti kapan akan dimulai, namun pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Selain itu, harga beras impor sudah menurun. Tarif listrik mendapatkan subsidi 50%, dan lebih banyak anak kecil ini mendapatkan makanan gratis dari program pemerintah. Itulah sekian dari informasi dari Bapak. Jadi kita menang, kita sudah didengarin. Mungkin, tapi kita harus cepat awasin pemerintah untuk mereka dapetin janjinya. Oh, oke. Ayo kita pulang. Perjanjian ini adalah pembelajaran, bukan menyalahkan. Kita belajar tentang dampak kebijakan, pentingnya suara, dan harapan. Kita percaya pemerintah berusaha, keadilan akan datang, dan Indonesia maju. Ini awal perjuangan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.